Kita lanjut bahas PTTA Kasar Api episode 766. Oke, lah gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Cailin dan juga Yun membuat raut wajah dari Xiaoshuan tiba-tiba saja berubah. Dan kemudian dia pun mengatakan, tunggu, apakah maksud dari kalian berdua? Mungkinkah tujuan Raja Naga Perak bukanlah untuk memerintahkan klan naga ini, tapi dia memiliki rencana yang jauh lebih besar terhadap Raja Naga Emas. Siapa itu Raja Naga Emas? Dia merupakan puncak kekuatan tingkat reinkarnasi ke-9 dan digadang-gadang satu-satunya orang yang akan mampu mencapai tingkat dari Dewa Naga setelah benar-benar menguasai transformasi Dewa Naga sepenuhnya. Selama ini, ketika Raja Naga Emas kembali menuju klan naga, kekuatannya belum pulih pada puncaknya dan dia harus menghadapi perselisihan internal di dalam klan naga ini. Beberapa kali Raja Naga Emas telah memaksakan kekuatannya sendiri untuk memukul mundur pasukan dari Raja Naga Perak. Dan hal itu telah mengakibatkan banyak penyakit tersembunyi di dalam tubuhnya menjadi kambuh. Hal itu yang memaksa Raja Naga Emas harus melakukan retreat di dalam makam naga sebagai pilihan yang terakhir. Xiaoshuan setelah melakukan beberapa analisa dari perkataan Yun dan juga Cailin, tiba-tiba saja dia mulai mengatakan, apakah sebenarnya Raja Naga Perak ingin mencaplok Raja Naga Emas dan kemudian akan membuat dia sendiri menjadi generasi baru dari Dewa Naga. Baru saja Xiaoshuan mengatakan hal seperti ini, terdengarlah suara teriakan prajurit naga yang menjaga rumah Raja Naga Baxia ini. Kedua Raja Naga telah kembali. Tiba-tiba saja dua sosok telah masuk ke dalam rumah Raja Naga Baxia yang sangat besar ini. Pandangan mata Raja Naga Baxia melihat pada Xiaoshuan dan kemudian dia langsung mengatakan, Xiaoshuan, kau telah kembali dengan selamat. Sebenarnya siapa yang kau bawa? Pandangan mata dari Raja Naga Baxia kemudian melihat seseorang yang cukup familiar di samping dari Xiaoshuan. Dengan cara yang cukup terkejut, dia langsung mengatakan, Xiaoyan. Kecemasan di dalam hati Raja Naga Baxia seolah-olah langsung sirna ketika dia melihat Xiaoyan di dalam tempat ini. Tanpa ragu lagi, sambil tertawa Raja Naga Baxia berlari ke arah Xiaoyan dan kemudian dia meninju bahu Xiaoyan ini. Bahkan mata Raja Naga Baxia sekarang sedikit berbinar. Selain itu, pandangan mata dari Raja Naga Api tiba-tiba saja melihat pada naga iblis neraka dan dengan penuh kemarahan dia pun mengatakan, Naga iblis neraka, berani-beraninya kau menjakkan kakimu di dalam tempat ini. Seorang pengkhianat sepertimu pantas untuk aku lenyapkan. Naga iblis neraka kemudian mendekati Raja Naga Api, lalu dia bersujud sambil mengatakan, ampun Tuan, hamba mohon maaf. Itu adalah sebuah kekilafan gara-gara hamba tertarik dengan bujuk rayu dari Raja Naga Perak. Tapi saat ini hamba telah bertobat. Hamba rela mendapatkan hukuman apapun dari Tuan Raja Naga Api. Raja Naga Api pun telah mengeluarkan sebuah kekuatan api yang luar biasa di telapak tangannya sambil berkata, hukuman yang pantas untukmu adalah mati. Ketika Raja Naga Api hendak melancarkan serangan terhadap naga iblis neraka, tiba-tiba saja Xiaoyan segera mencegahnya. Tunggu dulu, naga iblis neraka adalah orangku dan tidak ada siapapun yang berhak untuk membunuhnya. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Raja Naga Api melihat ke arah Xiaoyan dengan penuh kebencian, lalu mengatakan, bocah sialan, apakah kau tidak tahu siapa raja ini? Melihat ketegangan di antara keduanya membuat Raja Naga Baxia kemudian berkata, sudah, tidak ada gunanya berdebat seperti ini. Naga iblis neraka sudah mengakui kesalahannya dan dia juga sudah bertobat. Tidak ada gunanya kau menghukum dia. Sekarang dia telah berada di dalam pihak dari kita, maka semuanya sudah tidak perlu ada yang dipermasalahkan. Mendengarkan ucapan dari Raja Naga Baxia membuat Raja Naga Api melambaikan tangannya dan kemudian kekuatan api yang berada di telapak tangan itu menghilang dalam sekejap. Xiaoyan sambil melihat Raja Naga Baxia, dirinya pun segera mengatakan, senior,
Aku sengaja datang tempat ini adalah untuk membantu kesulitan dari klan naga. Setelah aku menyelesaikan bencana di dalam lautan inkarnasi, diriku telah meminta bantuan kepada pemimpin dari klan Phoenix, yaitu senior Feng Luan Yi, untuk menemukan jalan menuju klan naga ini. Apakah kedatanganku sekarang dianggap terlambat? Raja Naga Baxia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, tidak, kau belum terlambat. Namun sekarang situasi yang berada di dalam klan naga sangatlah aneh. Raja Naga Api mendengus dan kemudian dia menatap tajam ke arah Soyen sambil mengatakan, apakah bocah ini merupakan orang yang selalu digadang-gadang oleh kakak Raja Naga Emas, dan dia merupakan orang keturunan dari klan Xiao yang telah melampaui kualifikasi dari kakak Raja Naga Emas sendiri? Menurutku, dirinya hanyalah bocah biasa yang sombong. Apa yang dikatakan kakak Raja Naga Emas sepertinya semuanya palsu. Mungkinkah karena usianya, penglihatan kakakku menjadi salah tentang bocah dari klan Xiao ini? Soyen hanya bisa tersenyum ketika mendengar caci maki dari seorang Raja Naga Api. Tiba-tiba saja Soyen mengulurkan telapak tangannya dan kemudian dia mengatakan, Raja Naga Api, kekuatanmu benar-benar luar biasa seperti reputasimu, dan aku sudah lama mendengar namamu dari Paman Raja Naga Emas serta senior Raja Naga Baxia. Sekarang, setelah bertemu secara langsung, kau memang luar biasa. Raja Naga Api kemudian mengatakan, halah bocah sialan, kau tidak perlu memujiku seperti itu. Sekarang yang paling penting adalah menyelesaikan masalah di dalam klan naga. Setelah mengatakan hal seperti ini, tangan dari Raja Naga Api menjabat tangan dari Soyen, dan tiba-tiba saja raut wajahnya berubah dalam seketika. Kulit serta meridian di sekujur tubuh dari Raja Naga Api menegang di saat yang bersamaan. Bahkan sisik Raja Naga Api telah aktif secara otomatis untuk melindungi tubuhnya. Dan hal ini hanya akan terjadi ketika dia berada di bawah ancaman yang besar. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Raja Naga Baxia hanya sedikit tersenyum, dan kemudian dia mengatakan, Sudahlah. Sekarang kau tahu kan bahwa penglihatan dari kakak Raja Naga Emas tidak salah tentang Soyen. Keringat dingin telah membasahi dahi Raja Naga Api. Detik berikutnya, dia hanya bisa membalkan tinjunya, memberikan hormat pada Soyen sambil berkata, anggota dari klan Xiao memang sangatlah luar biasa. Mohon maafkan diriku yang bertindak tidak sopan sebelumnya. Aku harap kau tidak tersinggung dengan kata-kataku. Soyen hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan, Raja Naga Api, tenang saja. Aku sama sekali tidak tersinggung dengan ucapanmu. Menurut apa yang dirasakan oleh Raja Naga Api, kekuatan dari Soyen ini telah melampaui dirinya. Dan bahkan kekuatan api yang berada di dalam tubuh Soyen berkali-kali lipat lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatan api di dalam tubuh Raja Naga Api ini sendiri. Hal itulah yang menyebabkan sisik naganya secara otomatis menjadi aktif untuk memberikan perlindungan. Kesombongan di dalam hati Raja Naga Api langsung sirna ketika dia sudah merasakan kekuatan Soyen secara langsung. Hampir saja dia memprovokasi eksistensi yang tidak bisa diprovokasi. Soyen kemudian segera mengatakan, Raja Naga Api, kenapa kau tegang seperti itu? Sudahlah, bersikap biasa saja seperti sebelumnya. Kita saat ini harus membicarakan tentang Paman Raja Naga Emas, dan perjalananku memang secara khusus untuk menyelamatkan dia serta klan naga ini. Xiao Xuan kemudian melihat kepada Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api sambil berkata, menurut analisa dari kedua istri Soyen, tujuan sebenarnya dari Raja Naga Perak kemungkinan besar adalah mencaplok Raja Naga Emas. Kekuatan Raja Naga Emas saat ini belum pulih sepenuhnya, dan beliau telah melancarkan banyak serangan selama pertikaian internal yang menyebabkan penyakit gelap di dalam tubuhnya telah kambuh. Lalu Raja Naga Emas memilih retreat ke dalam makam naga. Kali ini dia telah berada dalam kondisi yang paling lemah. Raja Naga Baxia melirik pada Caili dan juga Yun Yun sambil menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengatakan, sekarang area yang berada di sekitar makam naga telah dikuasai dan juga dikepung oleh faksi Raja Naga Perak, dan di antara mereka sebenarnya juga telah tersembunyi Raja Naga yang lainnya, serta telah dipimpin oleh tetua tertinggi dari klan naga kita. Dengan kekuatan kita yang sekarang,
mungkin tidak bisa menembus pengepungan dari kelompok mereka. Sementara Raja Naga Api dengan penuh emosi dia mengatakan, tidak kusangka, dan kenapa aku tidak kepikiran bahwa target orang sialan Raja Naga Perak itu sebenarnya adalah kakak laki-laki Raja Naga Emas. Aku akan turun tangan untuk menghajar mereka semuanya. Baru saja Raja Naga Api akan pergi meninggalkan tempat ini dan juga mengamuk, Soyen sekarang langsung mengatakan, tunggu dulu senior, jangan bertindak gegabah seperti itu. Jika kau terpancing dengan emosimu sendiri, hanya akan memperburuk situasi yang ada. Apakah kalian berdua yakin bahwa saat ini Paman Raja Naga telah memasuki makam naga untuk retreat, dan itu bukan hanya trik biasa yang dilakukan oleh Paman Raja Naga Emas? Raja Naga Baxia hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, aku sangat yakin bahwa yang berada di dalam makam naga adalah kakak Raja Naga Emas, Cailin dan juga Yun Yun. Menatap Soyen sambil sedikit tersenyum, mereka mengatakan, andai saja kau diizinkan untuk memasuki makam naga, apakah kau memiliki keyakinan yang besar untuk membantu Raja Naga Emas? Soyen menganggukkan kepalanya. Aku sangat yakin. Raja Naga Baxia mendengarkan ucapan dari Soyen. Tiba-tiba saja dia mengatakan, jika begitu aku akan mengumpulkan seluruh pasukan naga, dan malam ini kita akan menerobos makam naga. Soyen, kau yang akan menyusup ke dalam tempat itu, sementara kita yang akan menahan gempuran dari pasukan penjaga di makam naga tersebut. Apakah kau siap dalam hal ini? Mendengarkan ucapan Raja Naga Baxia membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Soyen kemudian mulai mengatakan, dalam hal ini aku perlu mengetahui beberapa hal yang cukup relevan di dalam makam naga. Raja Naga Api kemudian mulai berkata pada Soyen, di dalam makam naga konon terdapat jasad dari Dewa Naga dan juga kehendak Dewa Naga. Aku khawatir tujuan kakak Raja Naga Emas adalah salah satu dari kedua hal ini. Lagi pula, kekuatan kakak Raja Naga Emas sendiri telah stagnan terlalu lama di puncak reinkarnasi ke-9. Jika kau mampu mendapatkan salah satu dari hal itu dan memberikannya kepada kakak Raja Naga Emas, maka dia akan mampu menembus belenggu dari kekuatannya sendiri. Dan saat itu perselisihan internal di dalam klan naga akan berakhir. Selain itu, kau juga perlu berhati-hati terhadap seorang wanita muda yang selalu bersama dengan Raja Naga Perak. Konon, wanita muda itu telah mendapatkan warisan Raja Naga Perak dan kekuatan tempurnya bukan lagi di tingkat reinkarnasi ke-9 biasa. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, baiklah, jika begitu kita tidak perlu buang-buang waktu lagi. Tolong kedua senior, panggil seluruh pasukan yang kalian miliki dan bergabung dengan kita untuk menyerbu makam naga. Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api menuruti apa yang dikatakan oleh Soyen. Mereka berdua kali ini langsung mengumpulkan seluruh pasukan naga yang tersisa dan totalnya hampir 1000 orang. Mereka telah berbaris dengan tertib. 15 menit kemudian, di bawah komando dari Soyen, Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api, pasukan besar ini mulai menyerbu ke dalam makam naga. Tujuannya sudah jelas, adalah untuk memprovokasi orang-orang yang menjadi pembela Raja Naga Perak dan kemudian memberikan celah bagi Soyen untuk bisa menerobos masuk ke dalam makam naga untuk menyelamatkan Raja Naga Emas. Di luar makam naga, tempat yang awalnya damai, tiba-tiba saja ada asap-asap hitam yang menyembur keluar dari udara, dan hal itu telah menyebabkan kekuatan para penjaga yang berada di dalam tempat ini hanya bisa saling memandang satu sama lain. Mereka langsung merasakan tekanan yang meningkat dalam sekejap. Salah satu prajurit kemudian mulai menemui tetua tertinggi dari klan naga, lalu mengatakan, Tuan, aku telah melihat tim yang beranggotakan 1000 orang sekarang sedang mendekat menuju makam naga dengan cepat, dan mereka semuanya terlihat sangat agresif. Pemimpinnya adalah Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api. Apa yang harus kita lakukan? Tetua tertinggi dari klan naga kemudian berkata, panggil 4 Raja Naga yang lainnya dan kau perintahkan bagi para penjaga
untuk membentuk formasi pertahanan. Jangan biarkan barisan yang dipimpin Raja Naga Baksia dan juga Raja Naga Api mendekati makam naga. Mata-mata itu pun langsung menganggukkan kepalanya. Baik tuan, dan dia pun meninggalkan tempat ini. Tidak lama kemudian, 4 Raja Naga yang lainnya telah muncul dalam seketika. Mereka adalah Raja Naga Kegelapan, Raja Naga Bumi, Raja Naga Badai, dan juga Raja Naga Bintang. Sambil melihat pada keempatnya, ketua tertinggi dari klan naga tiba-tiba saja mengatakan, Raja Naga Kegelapan, Raja Naga Bumi, Raja Naga Badai, Raja Naga Bintang. Kali ini nyawa kita semuanya terikat pada perahu yang sama. Jika sampai masalah ini terungkap sepenuhnya, maka dengan kemampuan dahsyat dari Raja Naga Emas, kau seharusnya mengetahui kan akhir dari cerita yang akan kita alami. Keempatnya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, tenang saja, kita tahu tentang hal itu dan kita telah bersumpah akan menjaga makam naga sampai mati dalam perjalanan kali ini. Siapapun yang mencoba mengganggu akan dilenyapkan tanpa ampun. Bahkan jika itu adalah saudara kita sendiri, Raja Naga Api dan juga Raja Naga Baksia. Semenjak keempatnya bergabung dengan faksi Raja Naga Perak, mereka sudah tahu bahwa hal ini mungkin akan segera terjadi. Hanya saja yang tidak terduga adalah waktunya terlalu cepat. Namun, setelah Raja Naga Perak berhasil, maka situasi dari klan naga sepenuhnya akan berubah drastis. Dan pada saat itu, perlawanan serta pertikaian internal di dalam klan naga juga akan diselesaikan oleh Raja Naga Perak. Ketua tertinggi dari klan naga kemudian mengatakan, jika begitu mari kita bertemu dengan para tamu itu. Mereka berlima ini telah langsung meluncur untuk menghadapi pasukan yang telah dibawa oleh Raja Naga Baksia dan juga Raja Naga Api. Tidak lama kemudian, ketua tertinggi dari klan naga ini telah sampai di barisan paling depan dari para prajurit penjaga makam naga. Dia dengan cara yang cukup santai melihat kepada Raja Naga Baksia dan juga Raja Naga Api sambil mengatakan, Raja Naga Baksia, Raja Naga Api, kenapa kalian melakukan pergerakan seperti ini? Apakah kalian ingin melanggar perintah dari Raja Naga Perak? Bagaimanapun juga, ketua tertinggi tahu meskipun ribuan pasukan yang dibawa Raja Naga Baksia dan juga Raja Naga Api tidak berada di level kekuatan tempur yang mengerikan, namun mereka masih berani datang ke tempat ini. Padahal kekuatan di antara keduanya sangatlah berbeda. Dan dengan kecerdasan Raja Naga Baksia, tentu saja dia tidak bertindak tanpa alasan. Lalu apa tujuan dari orang-orang itu datang menuju makam naga? Sementara Raja Naga Baksia segera menimpali perkataan dari ketua tertinggi klan naga. Omong kosong, makam naga merupakan tempat terlarang bagi klan naga dan hanya 9 Raja Naga kita yang berhak masuk ke dalam sana. Tempat suci ini sekarang telah dikepung oleh kalian, para orang-orang berhati kejam. Jika kalian masih menganggap diriku sebagai Raja Naga, aku memberikan perintah, segera tinggalkan tempat ini. Ketua tertinggi kemudian menimpali perkataan dari Raja Naga Baksia. Raja Baksia, aku tahu bahwa kau adalah salah satu Raja Naga yang cukup luar biasa, tapi kau juga harus paham dengan situasi yang terjadi di dalam klan naga kita. Bagaimanapun juga kita semuanya melakukan demi kebaikan dari klan naga ini sendiri, supaya bisa mencapai puncak kejayaan seperti masa lalu. Dan kenapa dirimu harus melakukan tindakan yang bodoh seperti itu? Situasi di dalam klan naga kita saat ini bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh kalian berdua. Aku sebagai seorang ketua tertinggi tidak mau bahwa kita saling membunuh satu sama lain. Jadi bawa pasukanmu untuk segera mundur. Ketua tertinggi telah paham bahwa situasi dari klan naga ini bertepatan dengan malapetaka yang terjadi di dalam dunia seribu besar. Jika sampai perselisihan internal dari klan naga terus berlanjut, hal itu akan membuat kekuatan dari klan naga ini semakin menurun. Bahkan jika Raja Naga Perak mampu menyelesaikan penyatuan kembali, maka tidak akan ada harapan untuk bisa mencapai masa kejayaan seperti sebelumnya. Raja Naga Api yang sangat emosian tiba-tiba saja berteriak, "Ketua tertinggi sialan,
kau sebenarnya telah merencanakan sesuatu yang busuk di dalam tempat ini. Jangan kau bawa-bawa masa kejayaan dari Klan Naga. Ini semuanya adalah konspirasimu, bukan? Tetua tertinggi kemudian mengatakan, konspirasi apa yang kita lakukan juga untuk Klan Naga ini? Setelah masalah ini selesai, tentu saja kalian akan bisa memahami niat baik dari Raja Naga Perak. Cailin dan juga Yun Yun tiba-tiba saja berjalan maju, lalu berdiri di samping Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api sambil melihat tetua tertinggi Klan Naga dan berkata, untuk Klan Naga, semua yang kau lakukan hanyalah untuk kepentinganmu sendiri. Jangan bawa-bawa Klan Naga. Dengan adanya orang yang licik sepertimu, maka Klan Naga cepat atau lambat pasti akan hancur. Tetua tertinggi melihat pada Cailin dan Yun Yun sambil mengatakan, siapa kau? Berani-beraninya kau mengatakan hal seperti itu terhadap tetua tertinggi Klan Naga ini. Keempatnya saling memandang satu sama lain, dan kemudian Raja Naga Api segera mengatakan, sudahlah, kita tidak perlu banyak omong kosong lagi. Ayo lakukan. Hari ini kita harus bisa memasuki makam naga. Serbu! Menyaksikan adegan seperti itu membuat tetua tertinggi kemudian juga berteriak, semuanya maju! Akhirnya pasukan penjaga di dalam tempat ini sekarang juga telah melesat untuk berhadapan dengan pasukan yang telah dibawa Raja Naga Baxia dan juga Raja Naga Api. Sementara tetua tertinggi bukanlah orang yang bodoh. Kali ini dia telah menemukan sesosok bayangan hitam telah melesat di antara kerumunan dan tujuannya adalah makam naga. Hal itu membuat tetua tertinggi tersenyum sedikit sambil mengatakan, apakah kalian pikir diri kalian itu pintar? Sengaja membuat keributan supaya seseorang bisa menerobos makam naga. Apakah kalian pikir semudah itu? Cailin melihat pada Yun Yun sambil mengatakan, Yun Yun, kau tetap di sini untuk membantu pasukan menghadapi 4 Raja Naga. Sementara aku akan menghentikan tetua tertinggi. Cahaya warna-warni telah dikeluarkan dari dalam tubuh Cailin dan kemudian dia pun melesat dengan sangat cepat menuju ke tempat dari tetua tertinggi. Orang ini tidak boleh dibiarkan menghalangi pergerakan dari Soyen. Apalagi sampai Soyen menghabiskan kekuatan untuk bertarung dengan tetua tertinggi tersebut, karena seluruh harapan saat ini berada di dalam genggaman tangan Soyen. Tiba-tiba saja tetua tertinggi mengangkat telapak tangannya ke arah langit sambil berkata, jari naga suci. Kekuatan yang luar biasa dikeluarkan dari dalam tubuhnya dan kemudian hal itu berubah menjadi jari naga yang besar lalu melesat untuk menghentikan pergerakan dari Soyen. Aura dari jari naga raksasa telah membuat sisik naga yang dikeluarkan Soyen memiliki gejolak yang tidak biasa. Kekuatan dari tetua tertinggi Klan Naga ini hanya berada di setengah langkah reinkarnasi ke-9, tapi kekuatan tempurnya sebanding dengan dewa jahat berkaki 100. Namun tepat ketika jari naga raksasa itu akan mengenai tubuh dari Soyen, tiba-tiba saja sosok Soyen telah menghilang dalam seketika. Hal itu membuat raut wajah tetua tertinggi cukup terkejut dan kemudian dia mengatakan, di mana sebenarnya orang itu? Kenapa tiba-tiba saja menghilang? Bahkan dengan serangannya, seseorang yang berada di setengah langkah reinkarnasi ke-9 tidak akan bisa menghindari dengan mudah. Tapi Soyen kali ini bisa melakukannya. Ini benar-benar di luar nalar. Ketika tetua tertinggi akan kembali mengejar Soyen, detik berikutnya Cailin tiba-tiba saja muncul di hadapan orang tua ini sambil mengatakan, lawanmu adalah aku. Melihat adanya ular putih kecil yang berada di bahu dari Cailin membuat raut wajah dari tetua tertinggi berubah menjadi sangat jelek dan dia merasa bahwa wanita ini sangat sulit untuk dikalahkan dan itu mungkin juga cukup merepotkan. Tetua tertinggi secara spontan mengatakan, ular piton pelan surga 10 warna, kau sudah cukup memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Namun kegelisahan mulai muncul di dalam hati dari tetua tertinggi Klan Naga ini. Sekarang adalah waktu yang paling kritis. Jika sampai ada pihak lain melangkah masuk ke dalam makam naga, mungkin Raja Naga Perak akan gagal dan akhir mereka akan sangat menyedihkan. Namun kali ini mereka tidak punya waktu dan juga tempat untuk berbalik, hanya bisa melakukan perlawanan. Tatapan mata dari tetua tertinggi Klan Naga ini cukup tajam ketika melihat Cailin dan dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa menyingkirkan wanita ini dengan waktu yang cepat, supaya dia bisa kembali mengejar Soyen, supaya mencegah bocah itu masuk ke dalam makam naga. Tanpa berpikir panjang, tubuh dari tetua tertinggi Klan Naga tiba-tiba saja menghilang
dan ketika dia telah muncul, sekarang telah berada di belakang dari Cailin, lalu memberikan tendangan yang dahsyat kepada tubuh Cailin ini. Pada saat akan menendang kaki dari tetua tertinggi, sekarang telah muncul sisik-sisik naga yang berwarna perak dan dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang cukup misterius. Namun Cailin bukanlah orang yang bisa dikalahkan dengan mudah. Dia langsung berteriak, "Kekuatan penelan surga 10 warna." Pada akhirnya, kekuatan itu pun mengembun di telapak tangan dari Cailin dan dia pun langsung menghantam kaki dari tetua tertinggi yang akan menendang tubuhnya. Pada saat kedua benturan ini terjadi, percikan api yang cukup menyilaukan berhamburan kemana-mana di seluruh ruangan ini. Bahkan gelombang kejutnya juga telah menyebar, mengguncang hati banyak pasukan yang telah bertempur. Mereka semuanya memandang Cailin dan kemudian mengatakan, wanita yang sangat muda ini, dia benar-benar bisa bertarung secara seimbang melawan tetua tertinggi. Siapa orang ini sebenarnya? Sementara pandangan mata dari Cailin masih menatap tajam pada tetua tertinggi, dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, kekuatan orang tua ini tidaklah benar. Mungkin ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Sedikit kebingungan telah muncul dalam pandangan mata dari Cailin. Serangan tadi tampaknya sangat menakutkan, dan bahkan kekuatan serang dari Cailin sendiri telah mengandung kekuatan penghancur yang dahsyat serta memiliki racun di dalamnya. Dan seharusnya serangan dari Cailin sudah cukup untuk melumpuhkan salah satu kaki dari tetua tertinggi yang digunakan untuk menendang dirinya. Tapi kali ini tampaknya orang tua itu masih biasa-biasa saja. Pada akhirnya Cailin menemukan sebuah keanehan. Pada sisik naga perak yang tadi diserang oleh Cailin, sekarang telah muncul lingkaran cahaya kuno yang samar dan sedikit beriak. Pandangan mata dari Cailin telah menyipit dan jauh lebih serius. Dia telah menemukan ini penyebabnya. Sementara tetua tertinggi dari klan naga itu diam-diam juga terkejut di dalam hatinya, tidak menyangka bahwa serangannya tidak mampu mengalahkan Cailin dengan cepat. Pada akhirnya dia tidak lagi berani meremehkan kekuatan dari Cailin. Penghinaan langsung menghilang dalam seketika. Tetua tertinggi sekarang berpikir bagaimana caranya melewati wanita ini supaya bisa menyusul ke arah Xiaoyan. Ketika tetua tertinggi sedang memikirkan cara seperti itu, Cailin tidak tinggal diam. Dirinya pun kini telah langsung mengaktifkan kekuatan misterius sambil mengatakan, kekuatan mata Medusa yang membatu. Ular putih kecil yang tadi berada di bahu dari Cailin seketika masuk ke dalam dahinya, dan kemudian Cailin menutup mata. Ketika terbuka kembali, sebuah sinar cahaya putih melesat dari dalam matanya, dan itu meluncur dengan sangat cepat menuju ke arah dari tetua tertinggi klan naga ini. Di dalam kekuatan cahaya putih itu tidak mengandung atribut apapun, dan hanya seperti seberkas cahaya yang biasa-biasa saja. Tapi ketika cahaya putih ini melewati berbagai tempat di dalam tempat ini, kehancuran telah langsung terjadi. Serangan dari kekuatan Cailin ini tidak terduga dan sangat cepat. Hal itu pada akhirnya mendarat di lengan kiri dari tetua tertinggi klan naga. Dalam waktu yang singkat, lengan kiri dari tetua tertinggi tersebut sekarang perlahan berubah menjadi batu, dan itu terus menyebar untuk menjangkau anggota tubuh yang lainnya. Namun, sebelum hal ini menyebar sepenuhnya, tangan kanan dari tetua tertinggi mengetuk bahunya sendiri beberapa kali, dan kemudian sebuah kekuatan yang cukup aneh juga telah disebarkan lalu menghentikan penyebaran kekuatan membatu dari Cailin tersebut. Meskipun begitu, tangannya yang sudah berubah menjadi batu tidak bisa digunakan dalam waktu singkat. Menyaksikan adegan seperti ini membuat pandangan mata dari tetua tertinggi klan naga cukup emosi. Tiba-tiba saja tubuhnya bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah dari Cailin, dan kemudian dia telah melancarkan tinjuan, tendangan, sikutan, serta serangan yang lainnya yang kali ini telah berubah menjadi pedang yang sangat luar biasa. Dengan fluktuasi yang dahsyat seperti itu, bahkan membuat Cailin harus mundur untuk menjaga jarak. Tiba-tiba saja tetua tertinggi, ketika berbagai serangannya mampu dihindari oleh Cailin, dia pun berkata, gadis sialan, jika saja aku memiliki waktu yang luang,
aku sudah mengubahmu menjadi debu. Tidak butuh waktu yang lama, tubuh dari tetua tertinggi saat ini langsung berubah menjadi dua. Yang satu masih akan menahan Cailin, sementara yang satu lagi meluncur untuk menuju ke tempat dari Soyen. Menyaksikan hal seperti itu membuat Cailin hanya bisa menggigit bibirnya sendiri, lalu mengatakan, sial, orang ini sebenarnya menggunakan teknik cloning tubuh tingkat tinggi. Namun aku tidak tahu berapa lama tubuh cloningnya ini akan bisa bertahan. Akhirnya tubuh cloning tersebut kembali menyerang Cailin, dan mau tidak mau Cailin harus berhadapan dengan hal ini. Sementara tubuh asli dari tetua tertinggi kini telah meluncur ke tempat dari Soyen. Di sisi lain, Xiao Xuan, naga iblis neraka, telah membantu pasukan Raja Naga Baksia dan juga Raja Naga Api bersama dengan Yun Yun untuk melawan 4 Raja Naga yang lainnya serta pasukan penjaga. Di dalam tempat ini jelas pertempurannya telah menjadi sangat panas. Adapun Soyen sekarang telah mencapai pintu gerbang dari makam naga. Dia pun menghentikan pergerakannya, lalu melihat pada pintu gerbang yang sangat besar ini, dan Soyen tidak tahu bagaimana caranya membuka pintu gerbang makam naga. Namun ketika Soyen melihat pada pintu gerbang tersebut, darah dari Raja Naga Emas yang berada di dalam tubuhnya mulai mendidih sedikit demi sedikit dan menunjukkan fluktuasi yang sangat aneh. Tiba-tiba saja terdengarlah sebuah suara teriakan dari arah belakang. Bocah sialan, ingin lari kemana kau? Ini bukanlah tempat yang bisa kau masuki dengan mudah. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, sial, apakah orang tua itu berhasil lolos dari Cailin dan kemudian menyusul diriku? Tetua tertinggi dari klan naga sekarang langsung melemparkan bola cahaya ke arah Soyen. Namun Soyen bisa dengan mudah menghindari serangan seperti itu, dan kemudian tetua tertinggi dari klan naga benar-benar menghalangi di depan Soyen. Sepertinya kali ini Soyen memang harus menghadapi orang tua ini sebelum pada akhirnya dia masuk ke dalam makam naga. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen akan berhasil mengalahkan tetua tertinggi dari klan naga, lalu menyelamatkan Raja Naga Emas yang berada di dalam makam naga tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau